Yes, awal tahun kita udah dapet kabar yang menarik banget seputar dunia fotografi dan videografi. Buat kalian yang aktif di dunia produksi, jangan sampai ketinggalan informasi yang bakal gue bahas di Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Oke, informasi pertama berasal dari Sony Indonesia yang akhirnya sudah merilis kamera Sony A74 di Indonesia. Ya, akhirnya. Setelah lama kita menunggu, akhirnya hilal kamera ini sudah terlihat. Walaupun kita sih belum kedapetan buat nyobain unit sampelnya ya. Jadi reviewnya belum sempet kita buat, tapi paling enggak karena sudah jelas kehadirannya mungkin sebentar lagi. Gua bakal langsung request ke Sony Indonesia buat cobain kameranya dan silahkan kalian kasih saran juga di kolom komentar aspek apa yang kira-kira mau kita review dari kamera ini. Oh iya, buat kalian yang tertarik buat sikat, pre-ordernya udah dibuka di Focus Nusantara dengan periode tanggal 7 sampai 16 Januari 2022. Harganya sendiri itu Rp36.999.000 untuk body only dan Rp39.999.000 untuk versi kit dengan lensa 2870-nya. Dan selama periode tersebut, kalian bisa dapat SD card Sony TUF secara gratis yang nilainya itu sampai Rp1 juta. Menurut gue sih kamera ini punya value yang sangat menarik dengan harga yang ditawarkan, apalagi kalau kalian memang pengguna Sony yang mungkin mau upgrade dari jajaran A7 yang terdahulu. Gue yakin worth it banget. Kalau kalian tertarik, langsung aja meluncur ke Focus Nusantara atau via web focusnusantara.com karena gue yakin ketersediaan produknya juga bakal terbatas. Nah, beralih ke informasi yang kedua, ini ada dari Viltrox yang ternyata lensa 13mm f1.4-nya yang buat Fujifilm itu udah bisa di pre-order. Cuman sayangnya pre-order ini baru bisa dilakukan di luar negeri. Dan gue nggak tahu kapan lensa ini akan hadir di Indonesia. Semoga aja secepat mungkin karena jujur, gue udah sangat mengantisipasi kehadiran lensa yang satu ini. Untuk harga sendiri, dia globalnya itu dijual seharga $469. So mungkin di Indonesia bisa dijual dengan harga di bawah Rp5 juta. Karena beberapa kali harga lensa third party itu di Indonesia harganya bisa di bawah harga resmi globalnya. Semoga aja. Dan kalau emang berada di harga tersebut, lensa ini akan sangat-sangat menggoda untuk para Fujifilm user seperti gua. Selanjutnya mengutip dari dpreview.com, brand gaming Razer membawa beberapa pembaruan pada jajaran Razer Blade-nya yang dihadirkan pada event CES tahun ini. Dan new Razer Blade ini membawa beberapa pembaruan yang pastinya membawa improvement dari segi desain, performa, hingga display yang lebih baik yang bakal cocok untuk produksi konten kreatif, nggak cuma gaming aja. Konfigurasinya juga menarik di sini karena Razer membawa seri prosesor AMD Ryzen 6000 pada Blade versi 14 inch dan membawa Intel generasi 12 untuk versi 15 dan 17 inch-nya. Dan gua jadi cukup tertarik dengan yang 14 inch-nya ini. Cuman ya, sekarang gua adalah tim MacBook Pro karena gua udah punya M1 Pro di sini. Jadi mungkin gua nggak perlu lirik si Razer lagi. Kecuali kalau gua kangen buat nge-Warzone lagi yang udah lama tidak gua lakukan. Tapi ya emang dari dulu Razer itu menawarkan opsi laptop gaming yang sangat menarik dengan desain elegan ala-ala Apple, tapi dengan kemampuan gaming yang gokil dan spesifikasi yang cocok juga untuk para kreator. Apalagi warnanya yang matte black juga itu racun banget sih. Gua jadi inget MacBook Pro yang redesign kemarin itu juga dirumorin bakal ada versi matte black-nya. Tapi ternyata setelah launching tidak ada, so ya mungkin Razer masih bisa jadi opsi yang menarik. Cuman kayaknya mau AMD atau Intel kayaknya masih nggak bisa bersaing dengan Apple Silicon. Setuju nggak? Selanjutnya ada aksesoris yang menarik banget nih dari Moment yang gua harap bakal masuk juga ke Indonesia. Jadi mereka menghadirkan filter dengan nama Cineflare Strix yang diklaim bisa menghasilkan flare cahaya ala-ala anamorphic tanpa harus menggunakan lensa anamorphic. Emang kalau lihat hasil-hasil yang didemokan sih emang menarik banget. Cuman ya kita harus tunggu aja kapan akan available di Indonesia. So far sih gue belum lihat, kayaknya ada produk Moment yang masuk resmi ke Indonesia. Tapi ya nggak ada salahnya buat berharap, ya kan? Dan konsep filter ini sebenarnya nggak begitu asing karena ini dulu mirip dengan hacknya film Riot yang kita bisa
renggangin senar pancing di depan lensa kita. Jadi mirip-mirip, cuman ini udah dalam bentuk filter. Menarik lah. Terakhir ada informasi terbaru yang berkaitan dengan dunia drone. Jadi drone Skydio mengenalkan seri terbarunya di event CES dengan nama Skydio 2 Plus atau 2 Plus ya karena bahasa sono. Dan versi ini membawa beberapa improvement dari model sebelumnya. Sebenarnya yang original Skydio 2 aja itu udah membuat gue sangat terpukau dengan sistem otomatisasinya. Kalau kalian lihat video reviewnya Potato Jet, drone ini bener-bener gila banget. Bisa bener-bener ngikutin objek tanpa pilot dan menghindari berbagai obstacle dengan movement yang sinematik. Jadi nggak kelihatan kaku gitu walaupun menghindari obstacle-obstacle yang ada di sekitarnya. Nah, fitur yang menarik di Skydio 2 Plus ini, dia sekarang bahkan membawa fitur keyframe. Yap, keyframe. Kayak kalau kita mau bikin animasi atau perubahan value pada software video editing kita. Gue sampai kepleset ya, tapi gue sangat excited dengan fitur keyframe ini. Dan di sini dia bisa bikin keyframe berdasarkan movementnya sehingga gerakan tersebut yang kita atur itu bisa dilakukan secara berulang-ulang dengan presisi. Wow. Teknologi emang selalu berhasil untuk membuat gua kagum. Tapi sama produk ini dengan yang dari tadi kita omongin ya, beberapa produk yang tadi, gua sangat berharap dia masuk Indonesia. Tapi hilalnya belum kelihatan, nggak kayak si A74. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian di hari Senin ini. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat audiens yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan pastinya terima kasih juga buat Fokus Nusantara yang sudah mensupport episode kali ini. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.